saya Zikri Ahmad Suwanda. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis pengukuran usability terhadap media platform booking online di Indonesia dengan studi kasus tiket.com. Makalah ini disusun oleh Yesaya Hendra Sujanto, Jan Rifani Elmi Syaherman, Ginos Konatana Elalim, Vicky Chandra Sugiarto, Zikri Ahmad Suwanda, dan Farhan Rivaldi. Kata pengantar. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari pihak tersebut, penyusunan dokumen ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Wahyu Nur Alim yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi salah satu sumber referensi yang berguna. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan industri teknologi informasi di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah industri media platform booking online. Media platform booking online merupakan salah satu jenis layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan pemesanan tiket transportasi, pemesanan hotel, dan beragam layanan lainnya secara online. Kecepatan dan mudah digunakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna terhadap media platform booking online. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis pengukuran usability terhadap media platform booking online agar dapat mengetahui tingkat kemudahan dan kecepatan platform dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Tiket.com sebagai salah satu platform booking online terkemuka di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian dalam mengukur usability-nya. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Tiket.com untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Rumusan masalah. Bagaimana hasil pengukuran usability sistem terhadap aplikasi Tiket.com menggunakan metode skala Likert? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap antarmuka sistem yang ada pada web atau aplikasi Tiket.com? Tujuan melakukan pengukuran terhadap usability system terhadap aplikasi Tiket.com. Saya akan menjelaskan di bab 2, yaitu dasar teori. Di 2.1 ada apa itu interaksi manusia dan komputer. Nah, pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer, yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka atau tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. IMK atau interaksi manusia dan komputer juga merupakan serangkaian proses interaksi dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berdialog dengan komputer secara interaktif untuk melakukan tugas dan menyelesaikannya sesuai tugas yang diinginkannya. Interaksi manusia dengan komputer ialah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain implementasi serta evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif yang dapat digunakan oleh manusia dan studi tentang lingkungannya. Ada interaksi dari salah satu atau lebih manusia dan atau lebih dari komputasi mesin dan satu atau lebih dari komputasi mesin. Adapun 2.2 yaitu antarmuka, interface atau dalam istilah Indonesianya antarmuka itu dapat diartikan sebagai sebuah titik, wilayah atau permukaan di mana dua zat atau benda berbeda bertemu. Dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antara benda. Dalam hubungannya dengan perangkat lunak, interface dapat diartikan sebagai sarana atau medium atau sistem operasi yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat mikroprosesor agar dapat berkomunikasi dengan pengguna atau user, sedangkan pada konteks perangkat keras interface berarti komponen elektronika yang menghubungkan atau mengkomunikasikan prosesor dengan komponen atau perangkat lain dalam suatu sistem. Interface atau antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi.
Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Eh, Adapun jenis antarmuka itu ada dua jenis, yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. CLI ini adalah tipe interface di mana sistem operasi yang dipakai berupa teks terminal yang berisi program atau perintah tertentu. Misalnya menggunakan command prompt pada Microsoft Windows. Dan sedangkan GUI adalah bentuk komunikasi dengan menampilkan Windows seperti kotak dialog, icon, menu, dan sebagainya. Interfacing atau antarmuka adalah bagian dari disiplin ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menggunakan komputer dengan peralatan elektronika lainnya. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna dan memberikan informasi kepada pengguna user atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. User interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar atau IS, menampilkan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step sehingga user mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Yang terpenting dalam membangun user interface adalah kemudahan dalam memakai atau menjalankan sistem, kemudian interaktif, komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan atau membangun suatu program jangan terlalu diperlihatkan. Poin 2,3 Prinsip antarmuka. Berikut ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer. Di poin pertama ada user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus terpikirkan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Survei adalah hal yang paling tepat untuk melakukan user compatibility. Lalu di poin kedua ada product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contohnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Di poin ketiga ada task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin, user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tetapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan ke dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, user hanya mengklik setup, tekan tombol next lagi, finish, lalu OK untuk menginstal suatu software. Di poin keempat ada workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai runtutan pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada
pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak, dan semestinya menu-menu merupakan urutan dari runutan pekerjaan, sehingga dengan workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Di poin kelima ada konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem yang berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Contohnya, keseragaman tampilan pada toolbar Word, Excel, PowerPoint, Access yang hampir sama semuanya. Lalu poin keenam ada familiarity. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihat atau didapatkannya. Secara singkat, disebut dengan familiar. Antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari segi tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi usernya. Lalu, poin ketujuh adalah simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. User akan merasa jengah dan bosan jika pertanyaan, dan menu, bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Di poin ke-8 ada direct manipulation. User berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin aplikasi yang di depannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka berubah atau mempunyai rasa bosan. Contohnya, tampilan warna sesuai keinginan, misalkan pink pada Windows bisa dirubah melalui desktop properties. Tampilan skin yang bisa dalam Winamp yang bisa berubah juga, dan lain-lain. Poin ke-9 adalah control. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang mempunyai tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu akan sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang bisa bagi seorang user. Akan tetapi hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau satu karakter saja. Informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruskan merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Contohnya seperti illegal comment atau can recognize input sebagai portal jika terjadi kesalahan. Lalu di poin ke-10 adalah WYSIWYG atau bisa disebut what you see is what you get, atau dapat diartikan sebagai apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Kembali. Contoh apa yang tercetak contohnya adalah apa yang tercetak di printer merupakan informasi yang terkumpul dari data-data terlihat di layar monitor pada saat mencari data. Hal ini juga perlu menjadi perhatian software engineer pada saat membangun antarmuka. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data, dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Jika sistem mempunyai informasi yang lebih dari yang diinginkan user, hendaknya dibuatkan pilihan atau opsional sesuai dengan keinginan user. Bisa jadi yang berbeda itu justru tidak diinginkan user. Yang mendasar di sini adalah harus sesuai dengan kemauan dan pilihan dari user. Di poin ke-11 ada flexibility atau fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah.
Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian atau untuk satu masalah. Sebagai contoh, adanya menu, hotkey, atau model dialog yang lainnya. Poin ke-12 adalah responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberi tanggapan atau respon dari hasil yang diinputkan. Selain teknologi komputer yang semakin maju sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia, software yang dibangunkan pun harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. Poin ke-13 adalah invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuatnya hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihan atau kelebihan itu tidak ada hubungannya. Contohnya, sebuah aplikasi yang mempunyai voice recognition sebagai media inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Di poin ke-14 adalah protection. Suasana nyaman perlu diciptakan oleh software engineer di antarmuka yang dibangunnya. Nyaman di sini adalah suasana di mana user akan betah dan tidak menemui suasana kacau ketika user salah memasukkan data atau salah eksekusi. Seorang user akan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Misal, ketika user melakukan deleting atau menghapus files tanpa sengaja, tidaklah menjadi kekacauan yang berarti karena misal ada recovery tool seperti undo, recycle bin, dan lain-lain, atau sebuah komen yang berisi "Are you sure to delete this file atau this folder?" Proteksi di sini lebih menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem, khususnya data-data berupa file. Poin yang terakhir atau poin ke-15 adalah ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami icon, menu-menu, alur data software, dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan software tersebut. Jika sudah memahami, tentunya akan membantu proses menjalankan sistem dengan baik dan cepat. Usability berasal dari kata usable, yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi, baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Definisi dari usability sendiri menurut ISO, International Standard Organization, adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dengan yang satu set tertentu. Pengguna dapat mencapai satu set tugas tertentu di lingkungan tertentu. Usability adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, usability merupakan masalah optimasi penggunaan sistem secara baik oleh pengguna sehingga semua kemampuan sistem dapat termanfaatkan secara maksimal. Jadi, usability dalam kaitan dengan IMK, interaksi manusia dan komputer, merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Lanjut ke bab 2.5, sifat dan prinsip usability beserta contoh. Yang pertama di learnability. Learnability tersebut adalah suatu keadaan ketika seseorang pengguna pemula mampu mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Jadi di sini yang pertama ada predictability, di mana pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam sistem. Contoh, jika menekan tombol keranjang, maka hal selanjutnya adalah menampilkan list barang apa saja yang sudah ditambahkan. Seperti contoh gambar di atas ini, yang sudah tertera. Lanjut ke bagian kedua, ada synthesis ability. Di mana synthesis ability ini adalah pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda sedang terjadinya suatu proses sesegera mungkin. Contoh tampilan pop-up konfirmasi untuk melanjutkan login. Seperti ini contohnya. Yang ketiga ada familiarity, yaitu melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Contohnya, untuk icon keranjang hampir seluruh situs belanja online menggunakannya, seperti gambar ini. Yang keempat ada generalizability, di mana generalizability ini mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam
dan di luar aplikasi ke situasi yang lebih mirip. Contoh adalah operasi edit, cut, copy, dan paste seperti ini. Nah, untuk yang kelima, di sini ada konsistensi. Konsistensi sendiri merupakan kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Contohnya, konsistensi dalam penggunaan gambar icon setting dalam gambar kunci yang sama di setiap halaman yang berbeda. Kita masuk ke bagian 2.5.2 yaitu flexibility. Apa itu prinsip flexibility? Yaitu menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Jadi untuk flexibility ini, kalau kita mau bertukar informasi, dia punya banyak cara, nggak hanya cuma satu cara aja. Nah, secara umum, ketika fleksibilitas dari suatu desain meningkat, usability-nya berkurang. Jadi ada kekurangannya juga. Nah, ya karena desain fleksibel dapat melakukan banyak fungsi dibanding desain khusus, tapi kurang efisien. Maka fleksibilitas ini membuat para pemakai tidak bisa dengan jelas mengantisipasi sistem kebutuhan mereka yang akan datang. Jadi akhirnya fleksibilitas itu bisa mengakibatkan berkurangnya usability sehingga perlu dipertimbangkan. Oke, kita maju ke prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas. Yang pertama ada dialog inisiatif. Apa itu? Yaitu memungkinkan user terbebas dari kendala-kendala buatan artificial pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Prinsip yang terkait yaitu sistem atau user primitiveness. Jadi dialog inisiatif itu pada suatu kotak dialog itu perlu ada tombol-tombol atau navigasi-navigasi yang memungkinkan user bisa mengerti apa tujuan dari tombol-tombol tersebut sehingga user tidak akan kebingungan ya ini harus klik apa untuk keluar dari kotak ini atau tujuan tombol ini apa, jadi seperti terkendala. Jadi itu tujuan dari dialog inisiatif. Kemudian kita masuk ke multithreading. Kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task pada suatu saat. Prinsip yang terkait yaitu concurrent versus interleaving multimodality. Jadi multithreading ini seperti multitasking ya. Jadi dia bisa mengerjakan lebih dari satu task. Seperti misalnya contohnya seperti ini ya yang ada pada gambar. Dia bisa di HP, bisa di laptop dipakai, bisa juga di PC. Pokoknya dia multitasking, multithreading. Kemudian task migrability, yaitu kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data maupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya hasil sebuah proses dapat di aplikasi word processor. Jadi migrasi kerja. Jadi misalnya kalau ada kerjaan kita yang diedit contohnya diedit di aplikasi, kita bisa pindahkan itu di prosesor Word atau aplikasi pemproses kata seperti itu. Kemudian kita masuk ke substitutivity. Merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contohnya penyediaan shortcut. Nah, teman-teman pasti ngerti ya prinsip ini. Misalnya kalau teman-teman install suatu aplikasi di komputer, biasanya itu kan kita harus buka file explorer, terus cari di file D, terus di folder apa. Nah, dengan adanya substitutivity itu dia menyediakan shortcut. Jadi teman-teman bisa langsung install tempatkan shortcut aplikasinya di desktop teman-teman. Jadi ketika memulai PC, teman-teman tinggal langsung untuk memulai aplikasinya tinggal langsung klik saja di desktopnya ya. Klik 2 kali langsung muncul aplikasinya tanpa perlu mencari-cari lagi harus ke File Explorer, ke D, seperti itu. Kemudian customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem.
prinsip yang terkait yaitu adaptivitas atau adaptabilitas. Jadi bisa diubah-ubah, mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, dan bisa diubah temanya hitam atau putih seperti. Adapun di sini yaitu 2.5.3 yaitu sifat robustness. Adapun sifat robustness ini adalah tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan atau tujuan yang diinginkan. Adapun prinsip dari robustness ini yaitu observability, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip yang terkait yaitu browsability, static atau dynamic default, reachability, persistence, kemudian operation visibility. Kemudian yang kedua yaitu ada recoverability, yaitu kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenali. Contohnya yaitu seperti fungsi undo pada Microsoft Word. Terus kemudian prinsip yang terkait yaitu reachability, forward atau backward recovery, atau commensurate effort. Kemudian di sini ada responsif yaitu adalah bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Adapun prinsip yang terkait yaitu stabilitas. Kemudian yang terakhir ada task conformance, yaitu tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dan dengan cara yang user ketahui. Kemudian prinsip yang terkait yaitu ada task completeness, kemudian task adequacy. Oke, selanjutnya untuk studi kasus 2.6.1 learnability bagian predictability. Predictability mendukung user untuk menentukan efek dari future action berdasarkan catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Contoh, tombol masuk pada aplikasi tiket.com. Di sini user pasti mengetahui aksi kedepannya yang akan dilakukan jika menekan tombol masuk, yaitu memverifikasi bahwa dialah pengguna yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada synthesability, mendukung user untuk memperkirakan efek dan operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Contoh, menjadikan user interface pada sebelumnya sebagai pedoman untuk membuat interface sekarang. Bisa dilihat di sini, tampilan untuk melakukan booking pesawat tidak jauh berbeda dengan tampilan booking hotel. Ini dan ini. Selanjutnya ada familiarity, pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer atau dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem baru. Contoh, untuk icon search, hampir seluruh aplikasi online menggunakannya. Untuk tiket.com contohnya ini. Selanjutnya ada generalizability, yaitu mendukung user untuk menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi yang lebih mirip. Contoh, tombol drawdown pada aplikasi tiket.com ini. Selanjutnya ada konsistensi, kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Contohnya, konsistensi dalam menggunakan ikon cari penerbangan dan hotel yang memiliki style yang sama. Ini contoh tombol cari penerbangan dan cari hotel. Flexibility. Dialog inisiatif. Pada kotak dialog pemesanan tiket di atas terdapat beberapa tombol seperti batal, pesan sekarang, jumlah tiket, dan tanggal yang dipilih yang memudahkan user atau pengguna untuk bebas berinteraksi. Multithreading. Kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubungan dengan lebih dari satu task pada suatu saat. Prinsip yang terkait yaitu concurrent versus interleaving multimodality, contoh pemesanan lebih dari satu tiket dalam satu waktu. Customizability. Pada website tiket.com, kita dapat memodifikasi website tersebut, yaitu mengubah bahasa. User bisa memilih bahasa Indonesia maupun Inggris. Substitutivity.
Dengan adanya icon shortcut, dapat memudahkan pengguna untuk langsung menuju perintah yang ingin dilakukan. Task migrability. Jika ada pengguna yang login menggunakan akunnya, lalu memesan tiket, kemudian suatu saat perangkat yang digunakan hilang, maka dia bisa tetap melihat histori tiket yang dibeli. Menggunakan perangkat yang lain dengan cara cukup login ke akunnya. 6,3 Robustness. Poin pertama ada observability. Adalah mendukung user untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum memasuki proses program yang sesungguhnya. Seperti ini. Lalu di poin kedua adalah ada recoverability. Adalah mendukung user untuk dapat melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan pada proses program yang sedang berjalan. Lalu di poin ketiga ada responsiveness. Adalah mendukung user untuk dapat melakukan komunikasi secara real time saat program berjalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Seperti ini. Lalu di poin keempat ada task conformance, yaitu untuk mendukung user untuk memenuhi kebutuhan yang user butuhkan melalui kelengkapan dari aplikasi tiket.com. Selanjutnya bab 3, metode penelitian dan kuesioner. Metode penelitian. Dalam makalah penelitian ini, kami memakai metode penelitian kuantitatif di mana data didapatkan dengan menyebarkan pertanyaan kuesioner yang telah dibuat kepada responden. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Metode penelitian kuantitatif memiliki keuntungan yang lumayan signifikan karena sistemnya yang teratur, terencana, terstruktur, dan jelas dari awal sampai akhir. Penelitian kuantitatif biasanya banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang psikologi hingga masyarakat dan pengembangan manusia. Walaupun penelitian kuantitatif lebih jarang digunakan dalam antropologi dan sejarah, penelitian dalam ilmu matematika seperti fisika juga menggunakan penelitian kuantitatif. Meskipun penggunaan dan istilahnya berbeda konteks. Metode penelitian ini diartikan sebagai bagian dan serangkaian investigasi yang sistematis terhadap sebuah atau serangkaian fenomena dengan mengumpulkan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Riset ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi penelitian. Skala Likert. Hasil dari kuesioner ini akan dihitung menggunakan skala Likert atau Likert scale. Skala Likert ini merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya, pertanyaan yang dipakai dalam kuesioner tersebut disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Nama skala Likert diambil dari nama penciptanya, yaitu seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat bernama Francis Bacon. Tingkat persetujuan yang dimaksud adalah skala Likert 1-5 dengan setiap pilihan masing-masing mewakili satu nilai dari 1-5. Biasanya disajikan dalam bentuk pilihan dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Namun, pilihan tersebut bisa digantikan dengan kata sifat lainnya yang serupa seperti sangat baik, sangat mudah, dan lain sebagainya. Secara umum, bahan penelitian yang memakai skala Likert dibuat berdasarkan bentuk kuesioner atau survei dengan pilihan ganda atau juga bisa menggunakan checklist. Skala ini juga digunakan untuk mengumpulkan, mengetahui, atau mengukur data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Data yang diperoleh inilah yang digunakan untuk mengetahui pendapat hingga persepsi seseorang terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi atau diteliti. Bab ketiga, bab 3.3 alur kerja website tiket.com. Nah, di sini ada satu contohnya di mana setiap website memiliki alur kerja yang teratur sehingga setiap pengguna dapat mengetahui cara kerja dari suatu website secara intuitif. Website tiket.com memiliki
alur kerja sebagai berikut, yang dimana terdapat dashboard masuk atau daftar akun, login atau registrasi, halaman beranda atau di dashboard, kemudian ada pencarian tiket, dan juga ada halaman pencarian tiket pesawat, kemudian ada halaman pencarian tiket pesawat juga yang lebih rinci, kemudian ada halaman form pengguna yang dimana digunakan untuk setelah memesan tiket. Kemudian yang terakhir ada sebuah halaman pembayaran yang dimana untuk melakukan transaksi terakhir setelah melakukan pembelian tiket. 3.4 Questionnaire. 3.4.1 Learnability, yaitu kemudahan yang memungkinkan user baru untuk berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. 3.4.1.1 Predictability. Predictability adalah prinsip sifat yang dimana pengguna mampu memprediksi fungsi dan cara pakai dari suatu fitur dengan mudah. Pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan fungsi ini adalah: bagaimana baik menurut Anda prediktabilitas fungsi dari tombol yang diberikan pada kotak merah di bawah, yaitu pada tombol dengan tulisan lanjutkan. Ini. Selanjutnya yang kedua, berapakah nilai prediktabilitas fungsi dari pilihan masuk dan login pada halaman dashboard? Itu ini. Selanjutnya, berapakah nilai prediktabilitas fungsi dari pilihan pencarian terakhir dengan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu ini. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda seberapa baik prediktabilitas fungsi tombol cari penerbangan yang ada pada jendela pencarian tiket dengan hasil pencarian yang ditunjukkan pada gambar di bawah itu, ya ini dengan ini. Selanjutnya, pertanyaan kelima, menurut Anda berapakah nilai yang sesuai untuk prediktabilitas alur pembayaran tiket.com seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu ini. Selanjutnya ada synthesability, yaitu prinsip sifat di mana pengguna dapat mendeduksi efek apa yang akan terjadi pada saat itu, merupakan hasil dari operasi yang dilakukan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan fungsi ini adalah: 1. Dari bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di bawah ini, seberapa baikkah Anda dapat mendeduksi efek yang terjadi karena hasil operasi yang Anda lakukan sebelumnya? Itu ada pada gambar ini. Selanjutnya, berapakah nilai sintesis fungsi bagian yang diberikan kotak merah di mana Anda dapat memprediksi efek yang terjadi dari hasil operasi sebelumnya pada gambar di bawah ini? Lihat ini. Pertanyaan ketiga, menurut Anda berapakah nilai yang sesuai pada gambar di bawah ini berdasarkan nilai sintesis fungsi dari bagian yang diberikan kotak merah? Itu ini. Pertanyaan keempat, berapakah nilai sintesis fungsi dari bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di bawah ini di mana Anda dapat memprediksi hasil manakah dari operasi sebelumnya yang berefek pada tampilan pilihan Anda saat itu? Yaitu ini. Pertanyaan kelima, sebagaimana baikkah sintesis fungsi Anda terhadap bagian yang diberikan kotak merah pada gambar di bawah sehingga Anda dapat memprediksi efek yang terjadi saat itu dari hasil operasi sebelumnya, yaitu ini. Selanjutnya yang ketiga, bagian familiarity. Familiarity adalah sifat atau prinsip di mana para pengguna merasa familiar dengan desain dari suatu sistem dan sistem lainnya merupakan serupa. Pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, menurut Anda berapakah nilai yang Anda berikan kepada kolom search di dalam kotak merah pada gambar di bawah berdasarkan seberapa baik Anda mengenal dan merasa familiar dengan icon tersebut? Ini. Pertanyaan kedua, seberapa baik Anda mengenal dan merasa familiar dengan dua ikon yang berada dalam kotak merah pada gambar di bawah? Ini. Pertanyaan ketiga, seberapa baik Anda menilai tampilan promosi dilihat dari sisi familiaritas Anda dibandingkan dengan aplikasi lain? Itu ini. Pertanyaan keempat, seberapa baik Anda mengenal dan merasa familiar dengan tombol kategori yang berada di dalam kotak merah pada gambar di bawah ini? Itu ini. Pertanyaan kelima, seberapa merasa familiar Anda dengan ikon lokasi yang ditunjukkan pada kotak di bawah ini, yaitu ini. Kita lanjut ke generalizability.
di mana di sini lanjutan dari teman saya, generalizability tersebut adalah sebuah prinsip sifat ketika pengguna dapat mengetahui suatu fungsi atau fitur yang sama dan atau seragam dari sistem lainnya yang serupa. Pertanyaan yang akan diajukan berkenaan dengan fungsi ini adalah, untuk yang pertama, 34141, seberapa baik dan seragamkah fitur cek promo yang ada dalam layanan tiket.com? Contohnya dari bawah sini dalam kotak merah. Menurut teman-teman, fitur cek promo ini yang ada di tiket.com gimana dibanding dengan aplikasi lain? Sangat baik, buruk, cukup baik, atau sangat buruk? Lanjut ke 34142, menurut teman-teman seberapa seragam pengaturan urutan pencarian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah tiket ini? Nah, di bawah sini ada tombol atau tombol informasi yang ada di kotak merah ini. Menurut teman-teman gimana dibandingkan dengan aplikasi lain? Maksud saya seberapa seragam ke pengaturan urutan pencarian yang diberi kotak merah ini di halaman tiket.com? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Lanjut ke 34143, seberapa seragam menurut Anda tombol yang diberi kotak merah yang ada di bawah sini setiap kali Anda ingin mencari tombol di tiket.com? Setiap kali Anda ingin mencari tiket di halaman tiket.com dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Contohnya ini. Seberapa seragamkah? Sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Lanjut ke 34144. Berapakah nilai keseragaman dari pembayaran yang diberi kotak merah pada gambar di bawah dibandingkan dengan aplikasi lain setiap kali Anda ingin melakukan pembayaran? Nah, setelah itu kan setelah dari cari penerbangan, kita akan lanjut ke lanjutan ke pembayaran. Menurut teman-teman, seberapakah nilai keseragamannya? Lanjut ke 34145, menurut teman-teman seberapa baik dan seragamkah fitur ubah pencarian di halaman cari penerbangan tiket.com dibandingkan dengan aplikasi lain? Contohnya yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang ada kotak merahnya, ubah pencarian, apakah sangat buruk, buruk, cukup baik, atau dan sangat baik? Lanjut ke konsistensi. Konsistensi adalah prinsip sifat di mana suatu sistem mengadopsi desain yang konsisten dari segi penggunaan berbagai istilah dari font hingga warna maupun ukuran. Pertanyaan yang akan diajukan berkenaan dengan fungsi ini adalah, yang pertama, berapakah nilai konsisten dari akun-akun yang tertera di bagian yang diberi kotak merah yang mewakili setiap pilihan jenis tiket.com? Menurut teman-teman gimana? Apakah nilainya? Lanjut, seberapa konsisten menurut Anda header dari halaman beli-beli ini yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah ini? Nah, contohnya yang ini nih, yang diberi kotak merah. Seberapa konsisten menurut Anda header dari halaman beli-beli ini? Lanjut ke bagian 34153, bagaimana menurut Anda tingkat konsistensi dari bagian yang diberi kotak merah ketika pengguna ingin mencari tiket? Nah, contohnya seperti ini. Ada di kotak merah ini, menurut teman-teman, berapa nilainya? Apakah sangat buruk, buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Lanjut ke 34154, berapakah nilai konsistensi menurut Anda dari layout kanan laman total pembayaran tiket yang berisikan harga tiket, seperti yang ditunjukkan oleh bagian yang diberi kotak merah pada gambar di bawah ini? Nih, contohnya seperti ini. Berapakah nilai konsistensi menurut Anda dari layout kanan laman total pembayaran tiket? Lanjut, seberapa baik konsistensi dari penampilan username Anda seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah, konsistensi atau readability? Menurut teman-teman, apakah baik, sangat buruk, cukup, baik, atau sangat baik? Dialog inisiatif. Nah, seberapa mudah bagi user untuk menemukan cara mendaftar akun di tiket.com? Jadi kalau dialog inisiatif, yaitu tombol di dalam kotak dialog itu harus jelas tujuannya. Nah, kalau kita lihat di sini bisa dilihat ya, jelas ya, ada field text untuk mengisi login, nomor HP, kemudian ada tombol lanjutkan, kemudian ada masuk dengan Apple, Google, Facebook. Jadi pengguna terbebas dari kendala-kendala buatan atau tidak bingung lagi dengan tombol-tombol yang ada di sini. Kemudian kita masuk yang kedua. Seberapa mudah bagi user untuk mengerti tombol di dalam kotak dialog? Nah, seperti ini. Ada kotak dialog tidak, batal, ya lanjutkan. Nah, ini kan pasti
user pasti akan mengerti kan, ini yang tombol ini gunanya apa, ini gunanya apa, ini gunanya apa. Kemudian sangat mudah bagi user untuk mendaftar akun dengan field yang ada. Nah, untuk mendaftar di sini kita bisa lihat ya. Bentar ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada daftar. Aduh, terlalu kecil teman. Di sini ada field-field yang bisa diisi, kemudian ada buat akun. Jadi sangat mudah sekali bagi user untuk ya. Kemudian seberapa mudah bagi pengguna untuk memilih dari ke jadwal berangkat pada kotak yang tersedia. Nah, kalau ini misalnya misalnya di kalau kita mau pesan tiket, nah ini ada kotak dialog ya menampilkan jadwal kalender. Nah, di sini pasti kalau tidak ada tombol-tombol, pengguna pasti bakal bingung. Nah, itulah tujuannya disediakan ini semua. Ada tombol kapan berangkat, tujuan mana, tanggal, bahkan ada waktunya, lengkap sekali. Kemudian untuk mencari tiket sesuai keinginan pengguna, nah di sini juga ada kita perbesar dulu ya magnifier supaya bisa terlihat. Nah di sini aduh kayaknya nggak kelihatan, ya udahlah. Kemudian ke multi trading, tadi kita sudah bahas ya multi trading bagaimana. Oke, nah seberapa mudahkah tampilan icon Twitter, Instagram, dan YouTube mempermudah user untuk mengunjungi laman sosial media? Nah, multi trading ya artinya bisa berpindah-pindah pekerjaan atau suatu tugas. Misalnya kita klik di sini nanti akan muncul di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tampilan icon Google Play dan App Store? Apakah mempermudah untuk mengunduh aplikasi Tiket.com dengan satu klik? Nah, ini juga ya. Dengan satu klik saja bisa langsung mengarahkan kita ke Play Store atau ke App Store. Kemudian seberapa mudah shortcut yang ditampilkan untuk melakukan order tiket tertentu. Nih. Jadi di sini ada icon-icon, tinggal pilih aja ya kalau mau. Jadi tidak harus ke tidak tidak bingung ya milih tombol yang mana. Kemudian seberapa mudah user menerima informasi promo tanpa perlu membuka halaman promo. Nah, ini langsung muncul di tampilan halaman dari tiket.com. Jadi sangat mudah sekali. Tinggal klik langsung mendapatkan informasinya. Kemudian seberapa mudah user menerima informasi jika ingin membutuhkan kontak tiket.com. Di sini juga ya, kalau kita scroll paling bawah tuh disediakan langsung informasi tentang kontak tiket.com, ada WhatsApp, email, call center, dan yang lain sebagainya. Kemudian task migrability untuk kerjaan yang bisa dimigrasi, untuk kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi task yang diberikan sehingga menjadi task internal user atau sistem berbagi antara keduanya. Bagaimana dengan tampilan drop-down list untuk memilih kota tujuan untuk menginap? Apakah memudahkan user untuk mengisi data? Nah, seperti ini ya. Drop-downnya bisa memudahkan kontrol dari para pengguna. Seberapa mudah tampilan untuk memilih tanggal menginap? Apakah memudahkan user untuk mengisi data? Flexibility. Nah, ini juga ya, tanggalnya pasti memudahkan, sama seperti prinsip yang di atas. Seberapa mudah button simpan untuk memperoleh data profil user? Nah, di sini detail akun. Ini untuk memperbarui detail sangat mudah ya, tinggal klik simpan. Kemudian, seberapa mudah filtering untuk mengecek riwayat pesanan? Nah, bagaimana kita di sini juga disediakan ya, ada filter dan lengkap sekali. Kemudian seberapa mudah fitur pencarian tiket pesawat memudahkan user? Nah, di
Di sini di tiket.com setelah kita login, nah di sini ada cari harga tiket pesawat murah. Jadi sangat mudah sekali tas migrability-nya. Dia punya migrability, jadi dia ada di mana-mana dalam suatu halaman itu bisa bermigrasi ke menu di sini, jadi banyak sekali. Substitutivity merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain, contohnya penyajian shortcut. Seberapa mudah pengguna menggunakan shortcut untuk memilih jenis pemesanan? Apakah sangat kurang, atau kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah pengguna menggunakan shortcut untuk mengecek pesanan, mendaftar, beli bahasa, dan yang lain? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah pengguna menggunakan shortcut di paling bawah halaman untuk mengakses berbagai halaman? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah pengguna menggunakan shortcut di awal halaman website untuk melihat berbagai informasi? Apakah jawabannya sangat kurang, atau cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah pengguna menggunakan shortcut di halaman hotel untuk langsung memilih destinasi wisata? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Customizability, kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait yaitu adaptabilitas. Seberapa mudah website ini dimodifikasi menjadi halaman mobile hanya dengan mengklik gambar ini? Apakah sangat kurang, cukup, atau sangat baik? Seberapa mudah website ini dimodifikasi menjadi halaman yang menggunakan bahasa Inggris dengan tombol di bawah ini? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah website ini dimodifikasi untuk pengaturan notifikasi pada aplikasi mobilenya? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? Seberapa mudah website ini dimodifikasi untuk pengaturan GPS pada aplikasi mobilnya? Apakah sangat kurang, cukup, atau baik? Atau sangat baik? Seberapa adaptif ketika website di-scroll ke bawah, otomatis akan muncul shortcut yang berada di atas halaman? Apakah sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik? 4,3 Robustness adalah tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan atau goal yang diinginkan. Di poin 3,4, 3,3, 3,1 adalah prinsip observability, kemampuan untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Pertanyaan antara lain, pertanyaan nomor 1, seberapa mudah user mencari kebutuhan yang dicari dari tampilan menu cepat? Pertanyaan nomor 2, apakah tampilan promo dari tiket.com mudah untuk dipahami? Pertanyaan nomor 3 adalah, seberapa paham user dengan tampilan pencarian tiket pesawat? Pertanyaan keempat adalah, apakah tampilan dari halaman pemesanan tiket hotel memudahkan user untuk melakukan pemesanan? Pertanyaan kelima adalah, seberapa paham user dengan detail pemilihan maskapai dan jadwalnya? Lalu prinsip kedua adalah recoverability, adalah kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenali. Pertanyaan pertama adalah, seberapa pahamkah user untuk menangani error pada menu login? Pertanyaan kedua adalah, seberapa pahamkah user untuk menangani error pada menu pemesanan tiket pesawat? Pertanyaan ketiga adalah, seberapa pahamkah user untuk menangani error pada menu pemesanan tiket hotel? Pertanyaan nomor 4 adalah, seberapa pahamkah user untuk menangani error pada menu pemesanan tiket kereta api? Lalu pertanyaan terakhir adalah, seberapa pahamkah user untuk menangani error pada halaman dashboard utama?
Di sini ada responsif, yaitu bagaimana user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Pertanyaan yang kami buat mengenai responsif yaitu yang pertama, seberapa cepat respon pergantian gambar saat menggeser pilihan Discover Only Ticket Week pada aplikasi mobile. Yaitu seperti ini tampilannya. Kemudian kami beri pilihan dari 1 sampai 5, yaitu dari sangat buruk sampai sangat baik. Kemudian yang kedua yaitu seberapa cepat respon sistem saat menampilkan tampilan Elite Reward saat menekan menunya di navigation bar. Di sini gak muncul ya, ada kesalahan sedikit. Kemudian selanjutnya pertanyaan kami yaitu seberapa cepat sistem mengirimkan kode OTP pada saat melakukan pendaftaran akun melalui nomor telepon. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk pilihan skala Likert-nya sama, dari sangat buruk sampai sangat baik. Kemudian seberapa cepat sistem menampilkan hasil pencarian dari inputan user. Itu masuk ke robustness di responsif. Seperti ini. Sama. Kemudian seberapa cepat sistem menampilkan menu penawaran saat user menekan tombol penawaran spesial untuk kamu. Seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada task conformance, yaitu tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua task yang user ingin lakukan dengan cara yang user ketahui. Di sini pertanyaan kami ada kurang lebih ada 5, yaitu yang pertama, bagaimana pemilihan bahasa yang disediakan oleh tiket.com. Seperti ini ada bahasa Indonesia, English, dan lain-lain. Kemudian pilihannya untuk skala Likert-nya sama, dari yang pertama sangat buruk sampai yang kelima sangat baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tingkat ketersediaan pilihan untuk jenis kereta api pada menu pemesanan tiket kereta api. Di sini ada kesalahan ya guys, sorry. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kelengkapan pilihan merek mobil pada saat ingin memesan sewa mobil. Ini. Kemudian selanjutnya, seberapa lengkapkah pilihan mobil berdasarkan jumlah penumpang di menu sewa mobil. Seperti ini ya, ada kurang lebih 5 penumpang, 5-6 penumpang, dan lebih dari 6 penumpang. Skala Likert-nya sangat buruk sampai sangat baik. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa lengkapkah pilihan hotel berdasarkan harga dan rating pada menu hotel. Di sini ada urutannya yaitu rekomendasi, harga termurah, lebih dahulu, harga termahal, rating tertinggi, kemudian bintang hotel. Dan skala Likert-nya 1-5, sangat buruk sampai sangat baik. 4 tentang pembahasan, ada penjelasan singkat di sini. Setelah diadakan survei melalui formulir di Google Form selama 6 hari dari hari Rabu hingga hari Selasa, terkumpul 93 responden yang telah bersedia mengisi formulir tersebut dan bersedia menuntaskan kuesioner tersebut hingga akhir. Hasil yang dari kuesioner tersebut dihitung menggunakan metode skala Likert dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan nilai jawaban dengan nilai detail sebagai berikut. Di mana nilai jawaban di sini ada pilihan jawaban, itu ada 5 pilihan. Yang pertama ada sangat tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Nilai yang tercantum di sini juga terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5. B. Yang kedua, penentuan nilai kriterium dan nilai ideal. Dengan nilai kriterium yang merupakan nilai maksimal yang dapat dimiliki oleh suatu pilihan jawaban, dan nilai ideal yang merupakan nilai maksimal yang dapat diraih dari satu pertanyaan. Lanjut yang ketiga, ada pembuatan rating scale dan rank table berdasarkan nilai kriterium dan nilai ideal yang didapatkan. Yang keempat, ada perhitungan nilai sebenarnya dari setiap jawaban dengan mengalihkan nilai jawaban dengan frekuensi pemilihan tersebut, di mana ada nilai sebenarnya sama dengan nilai jawaban dikali F dalam kurung jawaban, NS adalah nilai sebenarnya, NJ adalah nilai jawaban. Sedangkan F atau J adalah merupakan frekuensi pemilihan jawaban.
Untuk yang kelima ada penghitungan presentasi persetujuan menggunakan total nilai kriterium pertanyaan dan nilai ideal pertanyaan tersebut dengan rumus berikut. Yang dimana P ini adalah presentasi persetujuan. Kemudian ada sama dengan total nilai sebenarnya dari satu pertanyaan dikali 100 dan ini adalah nilai ideal. Yang keenam ada perhitungan rata-rata soal total nilai sebenarnya, persentase persetujuan dan rata-rata dari kedua rata-rata tersebut. Penghitungan rata-rata ini dilakukan 2 kali, bersifat dan secara keseluruhan. Yang ketujuh ada penentuan nilai akhir sesuai dengan range table yang telah dibuat sebelumnya. 4.2 Perhitungan skala bersifat. 4.2.1 Learnability. Kuesioner lanjutan yang berkaitan dengan sifat kedayagunaan learnability memiliki 5 pertanyaan per prinsip. Menjadikan total pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut ada 25 dari seluruh 93 hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. 4.2.1.1 Skala nilai kriterium ideal. Skala terdiri dari STB, TB, C, B, dan SB. Terus ada nilai. Untuk STB sangat tidak baik 1, tidak baik 2, cukup 3, baik 4, sangat baik 5. Jumlah responden keseluruhan ada 93. Nilai kriterium yaitu nilai dikali dengan jumlah responden yaitu 93, 186, 279, 372, 465. Nilai ideal adalah 465. Selanjutnya ada rating scale. Rating scale terdiri dari 0 sampai 93, dilanjutkan 186, 279, 372, 465. Selanjutnya adalah range table. Di sini minimal range table-nya adalah 0, maksimalnya 93, minimal 94, maksimal 186, dan seterusnya hingga 373 yaitu 465. Persentase dari 0% sampai 20%, 20,25 sampai 40, 40,25 sampai 60, 60,25 sampai 80, 80,25 sampai dengan 100. Yaitu nilainya sangat terdiri dari sangat tidak baik, cukup baik, sangat baik. Selanjutnya yaitu adalah perhitungan nilai per pertanyaan. Untuk nomor 1, untuk skala sangat tidak baik nilainya 1, jumlah jawaban ada 2 dan hasil nilai adalah 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, skalanya STB, TB, CB, dan SB. Langsung saja ke hasil nilai dan jumlah jawaban. Jumlah jawaban terdiri dari 2 dan nilai 2. Selanjutnya untuk tidak baik ada 5 dengan nilai 10. Selanjutnya ada C dengan jumlah jawaban 26 dan hasil nilai 78. Skala B, jumlah jawaban 35, hasil nilai 140, sangat baiknya 25 dengan hasil nilai 125. Dengan total keseluruhan yaitu 355. Lanjut ke nomor 3, sangat tidak baiknya satu jawaban. Itu hasilnya 1, maaf sini ada kesalahan. Selanjutnya adalah tidak baiknya dengan jumlah jawaban 7 dengan nilai 14. Skala C, jumlah jawaban 21 dengan nilai 63. Baik dengan jumlah jawaban 37, hasil nilai 148. Sangat baik, jumlah jawaban 27 dan hasil nilai 135 dengan total adalah 362. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 sangat tidak baik, jawabannya 1, hasil nilai 1. Terus dengan skala tidak baiknya ada 3 jawaban dengan nilai 6. Selanjutnya ada skala cukup yaitu dengan jumlah jawaban 22, hasil nilainya 66. Selanjutnya ada baik dengan jumlah jawaban 35 dan hasil nilai 140. Selanjutnya ada skala sangat baik, jumlah jawaban 32 dengan hasil nilai 160 dengan total 373. Selanjutnya
Untuk pertanyaan nomor 5, sangat tidak baiknya terdiri dari 2 jawaban dengan hasil 2, tidak baik dengan 2 jawaban dengan nilai 4, cukup dengan jumlah jawaban 22 dengan hasil nilai 66, baik dengan jumlah jawaban 41 dengan hasil nilai 164, sangat baik dengan jumlah jawaban 26 dengan hasil nilai 130 dengan total 336. Kita langsung skip saja hingga ke nomor 25. Sangat tidak baiknya jumlah jawaban 1 dengan nilai 1, tidak baiknya dengan jumlah jawaban 1 dengan hasil nilai 2, cukupnya dengan jumlah jawaban 23 dengan hasil nilai 69, baik dengan jumlah jawaban 34 dengan nilai 136, sangat baik 34 dengan hasil nilai 170 dengan total 378. Kita akan membahas dan meninjau di bagian prinsip flexibility. Oke. Masing-masing prinsip itu ada 5 ya. Masing-masing ada 5 pertanyaan. Nah, di sini ada kriteria skor ya, nilai skor. Misalnya di sini ada skala, ini STB sangat tidak baik, TB tidak baik, C cukup, B baik, SB sangat baik. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jumlah responden semua tadi 93, kita isikan 93. Nah, nilai kriterium ini yaitu nilai dikali jumlah responden. Jadi ini dikali hasilnya nilai ideal segitu. Kemudian untuk rating, maka rating itu diambil dari sini tadi ya, 0 sampai 1 sampai 92 itu sangat tidak baik. Kemudian 93 sampai 186 tidak baik, 186 sampai 279 cukup, baik, sangat baik. Begitu sih kualitasnya. Kemudian range table-nya untuk menghitung berapa persentase dari nilai yang didapatkan. Kemudian perhitungan nilai per pertanyaan. Nah, kita masuk ke tinjauannya ya. Ini satu ini maksudnya soal yang ada di Google Form. Kemarin tadi kita totalnya ini ada 24 soal. Ini soal pertama. Kemudian setelah mereview hasil Google Form, didapat jumlah responden tadi 93 ya. Kemudian di sini ada skala dan nilai. Ingat tadi 1, 2, 3, 4, 5 skalanya ini. Kemudian jumlah ini maksudnya jumlah responden yang menjawab sangat tidak baik, cukup, baik, sangat baik. Nah, misalnya di sini dalam pertanyaan yang pertama itu ada yang menjawab sangat tidak baiknya, ada jumlahnya 3 orang. Jadi 3 orang bilang itu, 5 orang bilang tidak baik, 23 cukup, baik itu 32 orang, dan sangat baik ada 30 orang. Ini di total hasilnya 93. Kemudian untuk hasil tadi ingat, hasil itu adalah nilai dikali jumlah. 1 kali 3, 3, 2 kali 5, 10, 3 kali 23, 69, 4 kali 32, 128, 5 kali 30, 150. Kemudian hasil di jumlah didapatlah 360. Nah, kalau teman-teman lihat 360 itu berada pada range 360 berada pada range baik. Artinya dari soal yang pertama itu skornya adalah baik, 360 ya. Oke. Nah, kita lihat soal nomor 2 ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, hasilnya 371 berarti masih dalam tahap baik ya. Baik tadi ya, 372 itu ke atas. Oke. 371 jadi masih dalam tahap baik. Nomor 2 dan soal 3, 370, 4, 363, 367, soal nomor 5, soal nomor 6, 359 masih tahap baik semua. 7, 359, 8, 356, 9, 358, 10, 365, 11, 12, 13. Ini semua hasilnya didapat dengan nyata ya. Kita
harus lihat dulu di Google Form jawaban-jawabannya, kemudian kita masukkan ke dalam sini. 14, 15, belum ada yang sangat baik ya. 356, 371, 368, rata-rata semua baik. 20, 21, 22, 22, 23. Oh ini cukup masuk ke dalam kategori cukup. 24, 28. Nah, kuesioner lanjutan yang berkaitan dengan sifat kedayagunaan robustness memiliki 5 pertanyaan per prinsip. Menjadikan total pertanyaan yang ada di kuesioner tersebut adalah 20. Dari seluruh 93, hasil dari kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Skala nilai kriterium dan ideal. Itu adalah seperti ini. Nah, di sini adalah nilai kriterium dari sangat tidak baik 93, tidak baik 186, cukup 279, baik 372, sangat baik 465, dengan total nilai ideal adalah 465. Lalu ini adalah rating scale-nya, dan ini adalah range table-nya dari masing-masing. Nah, lalu perhitungan nilai pertanyaan yang pertama. Nilainya adalah dari pertanyaan pertama kita mendapatkan jumlah jawabannya 2. Jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 23 dari nilai jawaban 3, jumlah jawaban 32 dari nilai jawaban 4, dan jumlah jawaban 31 dari nilai 5. Lalu hasil nilainya adalah 2 ditambah 10 ditambah 69 ditambah 128 ditambah 155. Jadi totalnya ada 364. Lalu untuk pertanyaan kedua adalah dapat nilai jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 3 dari nilai 2, nilai jawaban 24 dari nilai 3, nilai jawaban 35 dari nilai 4, nilai jawaban 30 dari nilai 5, sehingga nilainya adalah 1 ditambah 6 ditambah 72 ditambah 140 ditambah 150, totalnya adalah 369. Pertanyaan ketiga adalah jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 2 dari nilai 2, jumlah jawaban 25 dari nilai 3, jumlah jawaban 34 dari nilai 4, jumlah jawaban 31 dari nilai 5, sehingga hasilnya adalah 371. Pertanyaan keempat adalah jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 3 dari nilai 2, jumlah jawaban 27 dari nilai 3, jumlah jawaban 36 dari nilai 4, jumlah jawaban 25 dari nilai 5, total adalah 358. Pertanyaan kelima adalah berikut. Jumlah jawaban 4 dari nilai 1, jumlah jawaban 2 dari nilai 2, jumlah jawaban 24 dari nilai 3, jumlah jawaban 31 dari nilai jawaban 4, jumlah jawaban 32 dari nilai 5, sehingga totalnya adalah 364. Pertanyaan ke-6 adalah jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 7 dari nilai 2, jumlah jawaban 31 dari 3, jumlah jawaban 28 dari 4, jumlah jawaban 25 dari 5, totalnya 346. Pertanyaan ke-7 adalah jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 26 dari nilai 3, jumlah jawaban 35 dari nilai 4, jumlah jawaban 26 dari nilai 5, sehingga hasilnya adalah 359. Pertanyaan ke-8 adalah jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 6 dari nilai 2, jumlah jawaban 25 dari nilai 3, jumlah jawaban 38 dari nilai 4, jumlah jawaban 23 dari nilai 5, sehingga totalnya 355. Pertanyaan ke-9 adalah jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 33 dari nilai 3, jumlah jawaban 29 dari nilai 4, jumlah jawaban 25 dari nilai 5, sehingga totalnya 351. Pertanyaan ke-10, jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 4 dari nilai 2, jumlah jawaban 27 dari nilai 3, jumlah jawaban 36 dari nilai 4,
Jumlah jawaban 24 dari nilai 5, totalnya 355. Pertanyaan 11. Jumlah jawaban 3 dari 1, jumlah jawaban 6 dari 2, jumlah jawaban 32 dari 3, jumlah jawaban 29 dari 4, jumlah jawaban 23 dari 5, totalnya 342. Pertanyaan ke-12. Jumlah jawaban 4 dari nilai 1, jumlah jawaban 2 dari nilai 2, jumlah jawaban 30 dari nilai 3, jumlah jawaban 31 dari nilai 4, jumlah jawaban 26 dari nilai 5, hasilnya 352. Pertanyaan 13. Jumlah jawaban 4 dari nilai 1, jumlah jawaban 3 dari nilai 2, jumlah jawaban 27 dari nilai 3, jumlah jawaban 32 dari nilai 4, jumlah jawaban 27 dari nilai 5, totalnya 354. Pertanyaan 14. Jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 25 dari nilai 3, jumlah jawaban 34 dari nilai 4, jumlah jawaban 27 dari nilai 5, totalnya 398. Lalu di pertanyaan 15. Jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 29 dari nilai 3, jumlah jawaban 30 dari nilai 4, jumlah jawaban 27 dari nilai 5, totalnya 354. Lalu pertanyaan ke-16. Jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 6 dari nilai 2, jumlah jawaban 26 dari nilai 3, jumlah jawaban 33 dari nilai 4, jumlah jawaban 27 dari nilai 5, totalnya 398. Lalu di pertanyaan ke-17. Jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 8 dari nilai 2, jumlah jawaban 23 dari nilai 3, jumlah jawaban 34 dari nilai 4, jumlah jawaban 27 dari nilai 5, totalnya 357. Di pertanyaan ke-18. Jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah jawaban 6 dari nilai 2, jumlah jawaban 27 dari nilai 3, jumlah jawaban 29 dari nilai 4, dan jumlah jawaban 29 dari nilai 5 juga, totalnya 356. Di pertanyaan ke-19. Jumlah jawaban 1 dari nilai 1, jumlah jawaban 5 dari nilai 2, jumlah jawaban 20 dari nilai 3, jumlah jawaban 35 dari nilai 4, jumlah jawaban 32 dari nilai 5, totalnya 371. Lalu di pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-20 adalah jumlah jawaban 2 dari nilai 1, jumlah nilai jawaban 4 dari nilai 2, jumlah jawaban 22 dari nilai 3, jumlah jawaban 37 dari nilai 4, jumlah jawaban 28 dari 5, totalnya 364. Di sini ada rata-rata presentasi dan nilai kualitatif berdasarkan rating scale. Di learnability itu dari sangat tidak baik, cukup baik, dan sangat baik. Di sini ada 93, dari 0 sampai 93 itu sangat tidak baik, kemudian 93 sampai 186 yaitu tidak baik, kemudian 186 sampai 279 itu cukup, 279 hingga 372 yaitu baik, kemudian 372 sampai 465 yaitu sangat baik. Kemudian di sini ada pertanyaan nilai sebenarnya, kemudian nilai ideal dan persentase persetujuan. Kemudian nilainya untuk pertanyaan yang pertama, nilai sebenarnya itu ada 359 dengan nilai ideal 465 dengan persentase persetujuan yaitu 77,20% dengan nilai yaitu itu baik. Kemudian di sini ada 25 pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, nilai sebenarnya itu 355 dengan nilai ideal 465, kemudian persentase persetujuan yaitu 76,34% dengan nilai baik. Untuk pertanyaan 1 sampai 10 itu nilainya baik. Kemudian untuk nilai idealnya semuanya sama ya, 465. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga yaitu nilai sebenarnya ada 362 dengan persentase persetujuan 77,85%.
Untuk pertanyaan keempat yaitu 373 dengan persentase 80,22%. Pertanyaan kelima 366 dengan persentase 78,71%. Pertanyaan keenam yaitu 360 dengan persentase 77,42%. Pertanyaan ketujuh 366 dengan persentase 78,71%. Untuk pertanyaan ke-8 358 dengan persentase 76,99%. Untuk pertanyaan ke-9 yaitu 354 dengan persentase 76,13%. Kemudian pertanyaan ke-10 359 dengan persentase 7,20%. Kemudian di sini untuk pertanyaan ke-11 itu ada 376 dengan persentase 80,86%, yaitu sangat baik. Kemudian untuk nextnya pertanyaan ke-12 hingga ke-24 itu mendapatkan presentasi yang baik ya, dengan nilai baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir di pertanyaan ke-25 itu mendapatkan 378 dengan persentase 81,12%, itu nilainya sangat baik. Untuk rata-ratanya yaitu 366, untuk nilai sebenarnya 366 dengan nilai ideal 4 dari nilai ideal 465 dengan persentase persetujuan yaitu 78,74%, itu nilainya baik. Oke. Untuk flexibility sendiri di sini rata-ratanya 378 dengan persentase persetujuan 76,75% dengan nilai baik. Kemudian untuk robustness sendiri di sini rata-ratanya yaitu 357 dengan persentase 76,86% dengan nilai baik. Kemudian secara keseluruhan di sini bisa dilihat rata-rata keseluruhannya yaitu 367 dari nilai ideal tadi 465 dengan rata-rata persentase persetujuan yaitu 77,45% dengan nilai baik. Dari pembahasan di bab sebelumnya, dapat kita amati bahwa dari kuesioner berkaitan tingkat kedayagunaan website tiket.com, rata-rata nilai yang didapatkan dari kuesioner sifat learnability, flexibility, dan robustness adalah 367 dengan rata-rata persentase persetujuan sebesar 77,45%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori nilai baik dalam rating scale yang berkisar dari 280 hingga 372. Kesimpulan yang dapat diraih dari hasil ini adalah menurut responden, tiket.com memiliki sifat kedayagunaan yang baik, sehingga pengguna sangat jarang mengalami masalah dan kesulitan dalam navigasi antarmuka website tersebut. Terima kasih.